Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karya Monumental Umat Islam dalam Ipteks. Bab 2. Pembahasan A. Zaman kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kaum muslimin memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi trendsetter sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa'i Rasyidin, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif, W. Montgomery Watt menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yaitu 1. Kesungguhan dalam mengimani mempraktekkan ajaran Islam. 2. Adanya motivasi agama. 3. Faktor sosial politik. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. C. Sebab-sebab mundurnya umat Islam di bidang ipteks. Dalam kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat, dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani, mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks sejajar dengan umat Islam. Usaha-usaha yang dilakukan umat Islam untuk bangkit kembali di bidang ipteks. Upaya-upaya yang mendukung kembali kemajuan umat Islam di bidang sains dan teknologi. Terdapat dalam Al-Quran sendiri ada 750 ayat-ayat kauniyah atau hampir 1/8 kandungan Al-Quran yang mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa mempelajari alam semesta dan terus berpikir dengan menggunakan penalaran yang sebaik-baiknya. Jika umat Islam menginginkan dirinya sebagai unggul dalam percaturan global, maka mau tidak mau umat Islam harus mampu mengejar ketertinggalannya di bidang ipteks. Sekian pemaparan dari isi makalah kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.